Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di podcast dunia kerja. Sebuah podcast yang akan membahas seputar dunia pekerjaan. Jadi podcast ini lebih ke sharing guys, bukan kita membahas suatu hal itu berdasarkan teorinya seperti apa atau dasar hukumnya apa, tapi pure di sini kita akan sharing-sharing. Semi curhat juga lah mungkin. Masih bersama Bayu di sini yang mungkin ya kita akan sharing-sharing mungkin 15 menit, 20 menit ya, nanti secapeknya aja lah pokoknya ya. Sebenarnya sedikit ngantuk sih guys, cuman kayaknya tetap kita lanjutin aja lah ya. Oke, untuk episode kedua ini kita akan membahas tentang hybrid working. Untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, ataupun bahkan merupakan saksi hidup, tentu tahu apa yang dinamakan hybrid working. Jadi hybrid working itu sebenarnya kombinasi bekerja secara remote atau WFH dengan bekerja secara konvensional, di mana kita tetap harus hadir di kantor. Itu kombinasi keduanya. Itu dalam arti yang sempit guys. Tapi kalau faktanya di lapangan sebenarnya menjadi sangat luas. Dan ketika untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin sudah bertahun-tahun terbiasa menggunakan jam kerja yang konvensional, begitu masuk dan disuruh bekerja secara hybrid working, kayaknya rasanya seperti surga guys. Aku mau cerita pengalamanku pertama kali merasakan hybrid working. Jadi sebenarnya belum lama guys, kemungkinan di awal 2020, kayak sekitar bulan April ya. April kan pas pertama kali kayaknya ada pengumuman dari pemerintah bahwa statusnya kan saat ini untuk COVID-19 itu pada waktu itu merupakan pandemi dan diwajibkan untuk semua kantor itu ada pembatasan atau bekerja di rumah. Apa sih namanya istilahnya dulu, PSBB atau apa. Pokoknya kita WFH lah semuanya. Kecuali untuk yang industri masih ada izin operasional di mana tetap boleh beroperasi tapi sangat terbatas. Dulu memang awalnya karena sebelumnya kita jam kerjanya juga konvensional, di mana kita ada jam masuknya jam berapa, pulang jam berapa. Dari top manajemen itu merasa khawatir. Mereka ada pikiran di mana ya aku rugi dong kalau misalnya karyawan-karyawanku ini kerja dari rumah. Aku nggak tahu dia kerjanya bener apa enggak, tapi aku tiap bulan tetap harus ngeluarin duit untuk bayar. Terus gimana nanti kalau misalnya setelah mereka WFH terus sudah selesai mereka nggak mau ngantor lagi gitu kan. Ada banyak ketakutan seperti itu. Akhirnya dari departemen HR itu mereka merumuskan suatu kebijakan polisinya lah. Jadi ada aturan-aturan mainnya ketika WFH itu harus seperti apa. Departemen mana yang memang bisa WFH sepenuhnya, departemen mana yang bergantian. Ada yang masuk, ada yang bekerja di rumah. Bentar guys, ada suara kereta. 2 bulan pertama guys, 2 bulan pertama ketika misalnya itu WFH dan aturan dari HR itu diterapkan, ternyata sebenarnya muncul fenomena-fenomena yang nggak terduga sebelumnya. Jadi ketakutan top manajemen itu sebenarnya tidak terbukti, terbantahkan, bahkan ternyata hasilnya di luar dugaan. Di luar dugaannya begini. Jadi
Sebelumnya ketika masih kita menggunakan sistem kerja atau jam kerjanya konvensional, di mana kita dulu jam 8 masuk, jam 5 pulang, itu banyak karyawan yang ketika kerja nggak langsung kerja, dan ketika mulai bekerja, pekerjaan yang mereka lakukan itu belum tentu selesai pada hari itu. Jadi kayak tempo kerja mereka tuh sangat lambat, guys. Untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu butuh waktu yang lama sekali. Bahkan ada yang 1 hari pun nggak selesai, bisa dilanjutkan di hari kemudian. Tapi ternyata selama 2 bulan kita WFH, tempo mereka itu cepet banget, guys. Dari yang biasanya 1 hari pekerjaan itu baru selesai, ada yang naik menjadi setengah hari udah selesai. Ada yang biasanya sehari cuma bisa menyelesaikan satu pekerjaan, jadi bisa menyelesaikan 2-3 pekerjaan sekaligus dalam waktu 1 hari. Artinya apa? Ketakutan untuk manajemen sebelumnya, di mana mereka berpikir kalau misalnya si karyawan kita pekerjakan dari rumah, mereka WFH, maka pekerjaannya akan berantakan, itu terbantahkan. Nyatanya tempo kerja mereka malah naik, kuantiti pekerjaan yang bisa mereka selesaikan juga naik, dan hasilnya ada yang lebih baik. Tapi kemudian begitu masuk fase triwulan kedua, jadi kan tadi 2-3 bulan pertama itu memang bagus mereka ya kerjaannya. Begitu kita masuk bulan keempat, 5, 6, tempo mereka mulai menurun nih. Terus kita coba untuk silakan untuk masuk kerja ke kantor, bukan WFH. Begitu masuk, tempo kerja mereka naik. Berbeda ketika mereka awalnya dulu belum ada WFH dan mereka tetap ke kantor, tempo kerja mereka lambat. Tapi setelah ada WFH 3 bulan ini dan mereka kerja di kantor lagi selama 1 bulan full, tempo kerja mereka lebih tinggi dibandingkan ketika mereka berada di kantor sebelum adanya WFH ini. Artinya apa? Mungkin fase 3 bulan, selama 3 bulan, kurang waktu 3 bulan ini, 1-2 bulan ini adalah fase yang menyenangkannya bagi mereka. Cuman di bulan ketiga mungkin mereka sudah mulai bosan. Karena mungkin di rumah sendiri gak ada aktivitas lainnya, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman kerja seperti sebelumnya ketika misalnya mereka di kantor. Akhirnya mungkin mereka merasa malas kan ya, pekerjaan mereka akhirnya agak melambat lagi nih. Begitu mereka masuk kantor lagi, bisa bersosialisasi lagi, kerjaan mereka jadi bagus lagi. Akhirnya selama 1 semester itu, di semester kedua kita putuskan, udah kalau kayak gini kita habit working aja. Dibuatlah kebijakan yang ditandatangani oleh top manajemen, oleh direksi, bahwa jam kerja kita bebas. Kamu mau masuk jam berapa terserah, pulang jam berapa terserah, mau kerja dari rumah juga terserah, mau dari kantor juga silahkan, mau dari mana aja terserah. Tapi masanya ketika misalnya kita memang harus offline, harus di kantor, mungkin karena ada meeting offline atau ketemu klien, ketemu prinsipal yang memang harus ketemu langsung di kantor, harus datang. Akhirnya lah kita mulai menerapkan adanya habit working ini.
Aku pun merasakan enaknya sebenarnya guys. Cuman aku cerita nggak enaknya guys. Kalau enaknya kan banyak ya tadi ya. Kita mau kerja dari Bali pun nggak masalah. Kita mau berangkat atau masuk jam 11, pulang jam 2 siang pun nggak masalah. Kita kerja sehari cuma 3 jam, tapi tetap digaji 8 jam, tetap digaji 7 jam. Nikmat apalagi yang kau dustakan bro, sis, ya kan? Cuman gak enaknya, ketika kita bekerja dengan sistem hybrid working itu, kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Artinya, jam kerja kita tuh kan sekarang sudah nggak ada bariernya tuh, nggak ada batasannya. Berapa jam sih sebenarnya kita harus bekerja dalam sehari? Apakah tetap 7 jam atau 8 jam? Yang mau ngatur siapa? Karena kan kita dibebaskan mau masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kita dibebaskan mau kerja dari mana aja. Kita bilang kerja dari rumah padahal tidur pun nggak ada yang tahu, ya kan? Karena itu benar-benar memang ketika misalnya kita menerapkan hybrid working, itu kita memang harus benar-benar bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Yang nggak enaknya adalah itu tadi, karena jam kerja kita tuh seolah-olah nggak terkontrol, jadinya nggak ada batasannya. Jadi jam kerja kita tuh sebenarnya ya di jam berapapun selama 24 jam. Aku pernah guys, ada yang konsultasi jam 12:30 pagi. Coba bayangkan, jam 12:30 pagi nih. Baru mau tidur di telepon, bilang mau konsultasi, ini urgent gitu kan. Konsultasi lah. Sampai hampir jam 3:30 guys. Berapa jam tuh? 1:30, 1:30, 3:30, 3 jam. Itu ngantuk-ngantuknya. Yang orang lain mungkin masih pules tidur, mungkin ada yang udah bangun karena siap-siap mau sholat mungkin. Aku baru selesai sesi konsultasi. Mana paginya ada meeting lagi, meeting offline. Mending kalau bisa yang meeting online pakai Zoom misalnya, bisa sambil off cam kan, kita tidur gitu, pura-pura dengerin atau tiduran lah paling enggak. Ini adalah sisi gelapnya, bukan sisi gelapnya ya, tapi nggak enaknya kalau kita habit working itu seperti itu. Padahal kalau kita tadi bicara ya, yang awal mula di kantorku itu menerapkan habit working itu kan karena kita melihat ada fenomena setelah mereka tuh hampir selamanya lah ya, dari pertama kali masuk sampai sebelum ada pandemi itu kerjanya di kantor terus di WFH kan, itu kan 3 bulan pertama kerja mereka jadi lebih baik lah gitu kan. Cuman bulan keempat, 5, 6 turun lagi. Setelah disuruh masuk kantor lagi naik lagi. Ya kan, jadi itu kan istilahnya kalau kita ngelihatnya work life balance ya guys, atau apa sih bahasanya guys. Jadi menyeimbangkan antara kehidupan kita sebagai diri kita sendiri dengan pekerjaan ketika kita melakukan pekerjaan gitu. Itu kan tujuannya ada habit working itu kan itu untuk menyeimbangkan antara kehidupan si karyawan, di mana mereka juga punya kehidupan sendiri dan di satu sisi mereka juga sebagai karyawan. Tujuannya kan itu. Tapi ketika jam kerja kita udah mulai blurry nih, udah nggak tahu batasannya, dalam 24 jam itu kita harus bekerja berapa lama atau kapan masuk kapan selesai, itu akhirnya ya kayak kita harus kerja sebenarnya 24 jam itu, mau jam berapapun kita dibutuhkan, mau jam berapapun ada pekerjaan, kita harus melakukan pekerjaan, dan itu capek banget guys. Makanya kalau misalnya aku sama teman-teman sekarang sih, kita tetap
Sampai sekarang pun sebenarnya masih habit working ya, cuman kita batasi. Oke lah, pokoknya kita masuk, kita tetap ke kantor. Kalau misalnya nggak perlu banget, nggak WFH, kita tetap kantor. Antara jam 8 sampai jam 10 lah kita datang ke kantor. Untuk pulangnya antara jam 4 sampai jam 6 lah. Di rentang-rentang waktu itu pulang. Dan itu lebih enak. Lebih enaknya begini, karena aku terus ngomong sama ke top manajemen kan, dan sama yang lainnya bahwa jam kerja saya ini Pak, dari jam 9 sampai jam 5. Kalau Bapak ada kerjaan setelah jam 5, maaf saya nggak bisa nerima. Saya kerjakan di hari berikutnya. Itu konsekuensinya. Bagi mereka. Kalau bagiku, ya aku tetap harus kerja masuk di rentang waktu itu tadi ya. Kadang sih jam 9 baru nyampe kantor, jam 10 baru nyampe kantor, jam 5 pulang mungkin, kadang jam setengah 4 gitu pulang. Tapi pekerjaan tidak ada yang aku bawa pulang guys. Jadi kalau misalnya kerjaan yang hari itu aku terima, hari itu juga pun aku selesaikan. Dan nanti setelah misalnya jam 5 pulang itu sampai rumah, kalau memang gak ada yang bener-bener urgent banget di pekerjaan, itu aku free. Aku mau tiduran bisa, mau nonton film bisa, kayak gitu. Nah ini pengalamanku kalau ini ya guys, habit working. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman bagaimana. Karena jujur kalau pas pertama kali dulu ngerasainnya enak banget guys. Karena dulu ini ya, sebelum di perusahaan dimana aku kerja sekarang ini, dulu juga karena aku kerjanya kayak di masih berafiliasi dengan BUMN lah ya. Dan itu sangat ketat sekali, sangat konvensional mereka cara menata jam kerja dan yang lain-lainnya. Ya karena kalau kita yang apapun yang berhubungan dengan pemerintah kan memang birokrasinya kan seperti itu ya. Ya ada bagusnya, banyak aturan yang memang harus seperti ini, harus melewati ini itu kayak gitulah. Jadi kesannya kayak ribet banget. Sebenarnya itu buat pengaman. Cuman sakleknya itu yang aku nggak kuat. Maksudnya nggak kuat tuh, aku kan emang orangnya nggak bisa bangun pagi sebenarnya. Susah banget, bukan susah lagi, emang nggak bisa kayaknya sih bangun pagi. Jadi dulu tuh, kan aku jam kerjanya tuh masuknya jam 7. Untuk keterlambatan menit pertama sampai menit kelima itu dipotong berapa persen gitu. Menit ke-6 sampai 10 dipotong berapa persen. Sampai maksimal itu sebenarnya keterlambatannya sampai 30 menit. Cuman gak pernah sekalipun aku keterlambatannya di bawah 1 jam guys. Rata-rata aku terlambat 1 jam sampai terlambat 2 jam. Jadi kadang aku jam 8 baru nyampe kantor, kadang jam 9 baru nyampe kantor. Itu sampai di rapat manajemen, ketika dihadapkan dengan manajer kayak gitu, sampai manajer HR-nya itu, manajer SDM-nya itu nyentil guys. Di dalamnya dia bilang, gimana bisa memberikan contoh kepada staff-staff yang lainnya kalau misalnya kita udah tahu jam kerja kita itu dimulai jam 7 tapi jam 9 baru nyampe kantor gitu. Oke, aku ngeliat gak ada orang lain lagi nih yang telat sampai jam segitu, cuman aku nih. Ya udah aku juga nggak mau protes karena emang ya itu salahku guys. Cuman begini, bukan bermaksud sombong, tapi walaupun aku masuknya telat, kerjaanku selesai guys. Nah, teman-teman yang masuknya lebih pagi, nggak pernah telat, dia nggak pernah dipotong gajinya, kerjanya nggak selesai. Dan sisi buruknya lagi sebenarnya, kalau misalnya teman-teman yang sekarang merupakan pengusaha,
Akhirnya setelah misalnya aku dulu tetap telat terus dan rela untuk dipotong gajinya itu, banyak teman-teman yang ikut. Bukan bermaksud mencontoh guys, tapi begini, kan banyak yang sudah berkeluarga, terus mereka punya anak. Tiap pagi mereka harus nganter anaknya mungkin, atau harus masak dulu buat suaminya kalau misalnya yang cewek gitu kan. Mereka banyak yang lebih memilih telat dan dipotong gajinya, dan mereka anggap itu adalah biaya yang harus mereka bayar untuk datang lebih siang dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Akhirnya mereka menerima guys, gak apa-apa, tiap bulan aku dipotong, yang penting aku bisa berangkat siang dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang harus berangkat pagi kayak gitu. Ya mungkin yang belum berkeluarga memang gak apa-apa ya, bangun pagi terus berangkat kayak gitu. Tapi untuk yang sudah berkeluarga mungkin ya memang kalau terlalu pagi sih berat juga, pasti capek banget ya. Kalau yang cewek mungkin yang suaminya harus dimasakin, tiap pagi harus dibuatin kopi, itu kan harus bangunnya pagi banget ya kan. Belum lagi yang kalau misalnya yang harus nganter anaknya mungkin jalan ke kantor sama ke sekolah anaknya juga bukan satu arah gitu. Itu kan jadi capek banget, harus berangkat lebih pagi kan. Belum lagi kalau macet. Jadi ini memang sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan. Sebenarnya untuk mengatur jam kerja ini yang bagus yang mana? Sebenarnya sih kalau misalnya aku mau bilang sih, ini akan sangat tergantung dengan budaya kerja di tempat itu. Sangat tergantung bisnisnya seperti apa. Gak mungkin juga kalau misalnya bisnisnya di bidang jasa yang merupakan jasa yang berkaitan dengan fasilitas umum misalnya, atau suatu jasa-jasa yang memang orang itu harus datang langsung, ketemu langsung, itu kan gak mungkin juga kalau hybrid working. Gak mungkin juga kalau misalnya kita lakukan secara remote. Jadi memang sangat tergantung dengan budaya perusahaan, dengan bisnis yang dijalankan. Dan kaitannya dengan budaya perusahaan ini, namanya budaya itu untuk merubahnya sangat sulit guys, ya kan. Mungkin ada yang dalam waktu yang singkat, di bawah 1 tahun mereka bisa berubah, tapi rata-rata pasti di atas 3 tahun baru mulai terbiasa mereka. Fasenya kan seperti itu guys, kalau misalnya ada hal-hal yang baru. Ketika hybrid working tuh seperti yang tadi aku sampaikan pun, top management kan awalnya kan nggak mau dengan adanya WFH, tapi begitu dijalankan ternyata banyak perubahan dan bisa lebih baik. Terus kita terapkan untuk WFH, tapi ternyata setelah WFH-nya terlalu lama mereka tempo kerjanya dan pekerjaannya juga menurun, hasilnya menurun. Begitu mereka diminta untuk masuk kerja lagi, hasilnya naik lagi, baru kita putuskan untuk adanya hybrid working. Itu pun mulai lancar berjalan, itu kayaknya setelah jalan sekitar 1,5 tahun deh, 1,5 tahun baru lancar semuanya. Sampai sekarang pun ya sebagian besar sudah merasa, dan aku lihat sih tanggung jawabnya memang bagus. Mereka bisa ngatur sendiri jadwal mereka untuk cuti dan segala macamnya, mereka bisa ngatur kerjaan-kerjaan, gak ada yang terbengkalai, semuanya selesai gitu. Tapi aku sampaikan lagi bahwa untuk bisa menerapkan hybrid working ini gak semua perusahaan bisa, karena tergantung bisnisnya dan juga tergantung budaya di perusahaan itu, tergantung karyawan-karyawannya seperti apa. Kemudian kalau teman-teman nanya di mana sih yang bisa kerja hybrid working itu, kalau aku rasa sih banyak ya. Coba kalau misalnya teman-teman nyari nanti, kalau misalnya yang belum kerja, yang masih nyari lowongan, ya coba aja dicari yang hybrid working di mana gitu, atau yang fully remote gitu. Tapi nggak menyarankan sih guys kalau misalnya fully remote. Apa ya?
mau bagaimanapun tuh kita kan makhluk sosial ya. Tetap perlu ada waktunya kita ketemu dengan teman-teman kantor, kita berdiskusi secara langsung, karena berdiskusi secara langsung dengan online tuh kan akan sangat beda. Oke. Aku rasa sih cukup ya kita bahasnya habit working. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman juga habit working kalian seperti apa, bisalah tolong tuliskan di kolom komentar ya. Ataupun kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa silahkan kalian tuliskan. Ada yang mau sharing-sharing atau mau usul untuk episode selanjutnya kita mau bahas apa atau sharing apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya Bayu pamit. Selamat siang, malam, ataupun pagi dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan pot kerja, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.